kena ulat ini sudah nih. Ini kena ulat ini seperti ini nih. Mau sana ya, Selimut 3 tempat saya tinggal. Tumbuhnya ini sengganen seperti ini. Itu pasti bawahnya tanahnya tanah gambut. Sering saya sebut-sebut di video. Ini yang dinamakan kayu dungun. Jadi bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih seperti biasa di seputaran pertanian transmigrasi Kalimantan Utara Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di transmigrasi tahun penetapan atau tahun keberangkatan 2017. Tepatnya berada di salah satu petani rantau asal Malang, di tempatnya Mas Hendrik ya. Dan pada saat ini Mas Hendrik masih istirahat ya. Ini sudah jam 2 siang. Karena ini panasnya luar biasa, panas jos, pokoknya panas ya kalau di sini. Untuk saat ini Mas Hendrik masih mengembangkan daun bawang ya, daun bawangnya dan mulai membabat lagi untuk bagian belakang untuk meneruskan nanti bedengan ya, untuk ditanami daun bawang. Dan di sini dulu sempat ditanami Mbah Tris ya, tapi untuk saat ini Mbah Tris katanya Mas Hendrik jarang sekali ke sini untuk melihat tanaman ini, tanaman yang beliau tanam di sini juga jarang sekali ke sini ya. Padahal di sini dulu tanamannya Mbah Tris semua ke sini ya. Ini singkong-singkong, terutama singkong-singkong ini tanaman Mbah Tris semua. Jadi karena Mas Hendrik di sini membiarkan seperti ini, dikarenakan ini sudah harapan orang lain seperti itu. Yang bagian sini ya, dari tanaman kacang itu, dan di sebelah sana ada daun bawang itu sedikit. Nah, coba saya mau lihat dari sini dulu ya, lewat sini ya. Saya di bawah ini pohon karena berteduh, sambil berteduh tadi panas. Di sini sudah ada gulutan semua, bekas gulutan semua di sini ya. Sini sudah gulutan semua ini sampai sini. Ini karena dulu sudah digarap sama Mbah Tris. Tapi saat ini Mbah Tris mungkin masih sibuk di lahan sana ya, 2016 di belakang rumah. Dan di sini singkongnya ini sebenarnya ini sudah ada isinya ya, yang berdiri seperti itu sudah ada isinya. Padahal singkong ini cuma nggak ditanam ya, cuma dibiarkan seperti ini nih. Tapi ini ada isinya loh di dalam ini, yang pokoknya besar ada isinya. Ini bekas dicabutin ya. Nah seperti ini nih, tidak ditanam ya, hanya ngeletak gitu aja ini. Nah ini ngeletak seperti ini, dicabut ada isinya ini. Tapi kalau nyabut nggak di bawah ya sayang kan, jadi saya nggak nyabut. Berarti menandakan bahwa di sini tanah ini memang subur ya, tanah ini memang subur. Nah, contohnya ini daun bawang punya Mbah Tris ya, beda lagi dengan punya Mas Hendrik. Nah, ini di sini daun bawang sama Mbah Tris itu katanya Mas Hendrik tadi, karena lama di sini saya tadi ya, sempat istirahat juga di tempatnya Mas Hendrik. Dari tanam sampai sekarang itu nggak pernah diapa-apain ya, maksudnya nggak dipupuk, nggak di apa-apaan, karena lama nggak kesini Mbah Tris. Tapi ya tetap bagus ini, tetap maksudnya ya bagus seperti ini, nggak disiram, nggak disemprot, nggak dipupuk nih, dan bawang sedikit ini. Tapi
nggak ada, maksudnya nggak kena ulat juga tuh. Ya ada mungkin satu dua ya bekasnya itu bercak-bercak. Dan ini apa namanya, kacang tanahnya ini mungkin juga sudah berisi ya, tapi belum tua. Baiklah, kita lanjut lagi ke belakang. Mas Hendrik, ke belakang ya. Mas Hendriknya di dalam ya, lagi istirahat. Jadi saya mau ke belakang dulu melihat tanaman daun bawangnya Mas Hendrik. Wih, panasnya pol. Hei. Terik betul ini panasnya. Jas pokoknya. Rasanya anget. Nah, ini tanaman daun bawangnya Mas Hendrik ya. Kalau siang-siang seperti ini nih, kelihatannya wah, kayak kalau sore itu baru kelihatan hijau, kalau siang begini ini seperti ini tanaman daun bawangnya Mas Hendrik ya. Kayaknya ini kena ulat ini. Iya, kena ulat ini. Ada bercak-bercaknya. Perlu disemprot ini. Wah iya. Mas Hendrik lagi anu ya di dalam, nanti dikasih tahu aja. Kena ulat ini sudah nih. Ini kena ulat ini seperti ini nih. Ini kurang air juga ya, kurang semprotan air ini, harus nyiram. Memang kalau daun bawang ini apa ya, tidak boleh terendam terlalu lama, tapi harus kuat air. Kalau daun bawang seperti ini harus kuat air, apalagi di tanah seperti di sini semi gambut. Karena tanah semi gambut itu mudah kering, jadi harus kuat nyiram. Ini memang kena, aduh kena ulat ini, aduh udah kelihatan putih-putih nih. Kemarin di sini hijau betul. Wah, nanti dikasih tahu aja nih Mas Hendrik ini. Wah. Iya, kena ulat ini putih-putih ini. Ini kalau dibiarkan ini semua putih. Semuanya daun ini putih semua ini. Kayak kemarin ada di Bungo 2017 punya Pak Muslimin, dalam jangka 2 hari itu habis semuanya putih seperti ini, putih semua karena nyerang di daunnya ini. Sudah disemprot pakai air, pakai racun, cuma tetap nggak mati ulatnya. Memang harus kuat air ini, apalagi pas musim-musim kemarau seperti ini. Karena di sini di 2017 ini memang sekarang agak susah air ya, karena tidak bisa memasukkan air dari depannya. Beda lagi di 2016. Ini harus ditolong cepat ini, kalau nggak habis. Jadi seperti inilah pertanian Mas Hendrik ya. Perlu apa ya, seperti ini harus dikasih tahu sama Mas Hendrik supaya cepat tanggulangi ya. Karena kalau tidak ditanggulangi, lama habis ini, habis daunnya ini. 2 malam aja katanya punya Pak siapa itu, Pak
muslimin ya, itu sudah habis putih semua. Ini kurang air kayaknya sih, karena airnya juga harus menyemprot pakai apa namanya itu, sanyo ya. Susah air di sini, maksudnya susahnya kalau nggak, ya sebenarnya ada resapan sedikit-sedikit ya, cuman nggak sampai ke lokasi seperti ini, cuma di paritnya itu, parit-parit tadi di bagian sana ya tuh. Kalau untuk pasang besar itu sama sekali tidak masuk ke lokasi seperti ini. Jadi kemarin pasang besar pun di sini, lokasi ini tetap kering, nggak ada air masuk ke sini. Nah, tampaknya di sini juga Mas Hendrik sudah mulai sedikit demi sedikit ya membersihkan bagian sini. Ini ya, sudah dibersihkan, dibakar, ini ditumpuk satu tumpuk lalu dibakar. Dan untuk rintisan ini sudah lebar, ini kurang lebih kalau sampai di sana itu lurus ini, nanti kurang lebih itu sudah 50 kali 50 lah, sampai ke sana itu sudah 1/4 hektar. Kalau tanami semua di sini, oh ya banyak lah istilahnya seperti itu. Dan juga kalau untuk daun bawang itu dalam 1/4 hektar itu kalau untuk sekali panen itu enggak hitungan apa ya, cuma hitungan kintal aja lah kalau sekali panen. Tapi kalau berkali-kali panen ya memang kalau 1/4 hektar bisa mencapai tontonan ya, karena petani di sini bukan satu atau dua ya, semua petani di sini sudah membuktikan kalau sekali panen itu nggak sampai bertonton, tapi kalau berkali-kali ya memang iya 1/4 hektar ya. Kalau sampai sini aja sudah sampai 50, ini kesananya sudah ada 50 meter dari sini tuh. Kalau sampai sana ya lebih. Dan ini prosesnya seperti ini, proses pembabatannya ya. Ini yang sudah dibakar-bakar seperti ini. Proses pembabatannya seperti ini ya. Ada nipah juga di sini. Ini nipah dulu tumbuhnya di rawa, sekarang sudah nggak ada rawa di sini, sudah kering semua. Nah, ini bisa dilihat dari tumbuhan daun seperti ini ya. Kalau biasanya yang tumbuhnya ini apa, saya melihat dari di Selimo sana ya, Selimo 3 tempat saya tinggal, tumbuhnya ini sengganen seperti ini, itu pasti bawahnya tanahnya tanah gambut. Kalau yang tumbuhnya sengganen seperti ini, tanahnya gambut. Kalau pas hutannya, waktu dulu hutannya sebelum ditumbang itu tumbuhnya kayu cengkean sama haja, itu pasti bawahnya tanah gambut. Saya melihat dari di Selimo sana ya, Selimo 3. Dan ini yang dinamakan kayu dungun, yang sering saya sebut-sebut di video. Ini yang dinamakan kayu dungun. Jadi bentuk kecilnya, masih kecilnya seperti ini, daunnya kayak ini ya, tuh bawahnya agak ada warna-warna beda ya, agak kuning-kuning gimana itu. Nah, ininya hijau, terus pohonnya seperti ini ya kurang lebih. Tapi nanti besarnya biasanya pecah-pecah ya, kayak pohon apa ya, pokoknya pecah-pecah, kulitnya tebel. Ini kayu dungun, ini asli tanaman, bukan tanaman ya, tumbuhan liar yang hidup di rawa-rawa, kuat di rawa ini. Ini kalau digesek itu keras, kayak semacam itu ya apa, kotorannya itu nggak mau keluar ke bawah ya. Kalau pas digesek atau digaji itu pakai singso, itu kotorannya kayak nggak mau keluar itu di dalam gitu, ulet, kata orang Jawa ulet gitu.
Nah ini tumbuhannya seperti ini kayu dungun. Nah, kurang lebih hampir daunnya kalau di bawah seperti ini kayak durian. Nah, jadi seperti ini dungun, pohon dungun. Ini yang sudah ditumbang kemarin nih bekasnya nih. Untuk kalau dibuat ini apa rumah itu, kalau dungun itu kalau di tempat kering itu kuat, paku aja dipaku kayak ulin. Tapi kalau di tempat ada kena hujan, ada kadang panas, itu cepat rapuh atau jabuk ini dungun. Karena saya sudah membuktikan di rumah untuk jembatan seperti itu ya, jembatan cuma kuat berapa tahun, 3 tahun atau berapa tahun gitu, paling kurang lebih sekitar 3 tahun. Tapi yang di dalam rumah itu sampai sekarang masih aman ya, terutama yang buat rumah mamak saya itu ya, itu dari mulai tiang sampai belantar ngeret sampai pokoknya hampir semua ya, hampir semua, cuma kecuali papannya itu menggunakan kayu dungun semua. Tapi dalam kondisi kering, jadi tidak mudah busuk karena di dalam ya. Tapi kalau yang di luar itu cepat jabuk atau busuk seperti itu. Jadi seperti itulah untuk sambil menceritakan kayu dungun ya. Ini asli kayu Kalimantan, tumbuhnya di daerah rawa ya. Karena dulu saya pernah menggesek seperti itu, kayu rawa seperti itu. Untuk dipaku kalau pas sudah kering dipaku, walah kayaknya lebih baik maku kayu ulin daripada dungun. Kalau pecahnya tidak, tapi wah kerasnya minta ampun. Tapi kok kalau kena air nggak kuat itu. Kalau yang muda biasanya kalau kena panas pecah-pecah. Tapi kalau yang tua agak mending lah, halus. Rayap aja nggak mampu gigit, tapi kalahannya ya dengan air. Dan di sini juga sudah dibersihkan kemarin. Di sini ada kayu bulat di sini ya, sempat buat duduk-duduk, sudah dibersihkan, dibakar. Ini apa, cipluan ini. Ini juga bisa buat obat ya, obat malaria bisa. Ini kalau dulu saya waktu kena malaria itu direbuskan ini dari mulai daunnya sampai akarnya. Ini pahit ini kalau direbus ini, pahit ini. Waktu saya kena malaria dulu, tapi alhamdulillah sekarang sudah hilang malarianya. Karena kalau hidup di Kalimantan, kalau sering masuk hutan, apalagi hutan baru ya, hutan maksudnya baru masuk hutan itu, wes pasti sedikit banyak pasti ada kena malaria. Baiklah teman-temanku semuanya, terima kasih sekali buat panjenengan semua yang sudah selalu mengikuti konten Putri Tunggal 84. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih, berkat panjenengan semua kami bisa sejauh ini ya, maksudnya bisa apa ya, subscriber makin bertambah. Alhamdulillah sekali, ini berkat jenengan semua ya. Kami di sini hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih, ribuan terima kasih buat panjenengan semuanya ya. Semoga diberi kesehatan, diberi umur panjang, rezeki melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi seperti itu untuk daun bawangnya Pak Mas Hendrik. Kayaknya ini kurang air dan juga terserang ulat kayaknya.
bisa lihat dari daun-daunnya terlihat putih-putih. Nanti saya kasih tahu sama Mas Hendrik ya, karena Mas Hendriknya lagi mandi. Jadi seperti itu kurang lebihnya, mohon dimaafkan ya. Apabila ada salah kata juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.